الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik yang melaksanakan salat berjamaah maupun yang melaksanakan salat secara individu. Tetapi Nabi mengatakan mereka yang melaksanakan salat jamaah jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan salat sendirian. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari orang mengunjungi kuburan Rasulullah yang berada di Masjid Nabawi. Kita menurut cerita orang-orang yang pulang haji dapat ziarah ke kuburan Nabi karena sudah diatur demikian teliti oleh panitia yang ada di Masjid Nabawi. Bedanya kalau dulu kita bisa masuk 2-3 kali, ini payah kita masuk karena setiap orang sudah diberikan untuk salat di maqbarah atau di masjid pada setiap waktu oleh panitia yang ada di Masjid Nabawi itu. Kita ingin kalau ada kesempatan dan kalau ada dana untuk kita berumrah, tapi keinginan ini kadang-kadang tidak tercapai. Hadirin hadirat yang berbahagia,
sambil kita beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, tidak salahnya kita membacakan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surat Al-Kahfi. Malam ini kita baca ayat ke-27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih wa lan tajida min dunihi multahada. Ayat 27 dari surat Al-Kahfi. Sesudah kita membicarakan kisah Ashabul Kahfi beberapa kali pertemuan, malam ini sudah selesai kita bicarakan cerita atau kisah Ashabul Kahfi, di mana mereka tidur 300 tahun atau 309 tahun di dalam sebuah gua tanpa makan dan tanpa minum. Itu salah satu kekuasaan Allah yang diberikan kepada mereka. Itu berarti Allah sanggup melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Yang menurut kita 1 minggu saja kita tidur, tidak sanggup kita tidur. Tapi ini 300 tahun atau 309 tahun. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka sudah 300 tahun, berarti mereka akan bangkit nanti di hari kiamat, dan hari kiamat itu pasti ada. Kalau kita ragu karena kita belum pernah pergi ke hari kiamat, ingat saja Ashabul Kahfi, ingat saja Isra dan Mi'raj. Itu semuanya kekuasaan Allah yang tidak mungkin dilaksanakan oleh makhluk di mana saja dia berada. Watlu ma uhiya ilaika min kitab. Bacalah Muhammad, bacalah pengikut Muhammad, apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang termaktub dalam kitab, dalam Al-Quran. Jadi Allah menyuruh umat Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran. Ada yang membacanya 1 minggu tamat, ada yang 1 bulan tamat, dan ada yang 2 bulan baru tamat. Yang penting kita baca. Sesudah kita baca, kita amalkan apa yang termaktub dalam ayat yang kita baca itu. Dari mana kita tahu? Dari terjemahannya. Atau sekarang sudah ada tafsir yang lebih panjang lagi. Yang penting kita jangan lalai. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah wahyu yang telah disampaikan kepadamu, yang termaktub dalam kitab Tuhanmu, yaitu Al-Quran, dan sampaikan kepada
umat-umat yang ada di sekeliling kamu. Demikian perintah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca surat Al-Maidah ayat 67, di sana Allah berfirman, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Al-Quran. Hari ini turun 5 ayat dari Al-Quran. Rasulullah membacakan kepada para sahabat. Para sahabat yang mendengar menyampaikan kepada para sahabat yang belum mendengarnya, dan terus disampaikan kepada seluruh sahabat, sehingga seluruh sahabat ayat Al-Quran yang turun sudah sampai kepada mereka. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau tidak engkau sampaikan ya Muhammad, 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, 1 surat, berarti kamu tidak menyampaikan risalatah, tugasmu untuk umat manusia ini. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu, memeliharamu dari manusia yang tidak senang karena Al-Quran dibaca, karena Al-Quran dilaksanakan. Mungkin kamu akan dicerca, mungkin kamu akan dibunuh. Allah yang menjagamu. Bagaimana kita dengar dalam sejarah, kita baca dalam sejarah, bahwa seluruh kabilah mengutus 1 orang untuk mengepung rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau keluar dari rumah dan di tempat tidurnya disuruh tidur Ali bin Abi Thalib. Orang kafir ketika melihat rumah Rasulullah, oh Muhammad masih ada, padahal dia sudah pergi bersembunyi di gua Sur. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Orang kafir mengerjakan sesuatu bukan dengan petunjuk Allah. Minum khamar, berzina, merampok dengan berbagai cara, itu semuanya bukan petunjuk Allah. Petunjuk Allah yang termaktub dalam Al-Quran, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh menjual sesuatu dengan mengurangi takarannya. Kita bilang ini 1 kilo, padahal sudah kita kurangi 1 on. Kita menduga di toko ini murah harga barang, padahal kita ditipu oleh pemilik toko itu. Jadi kita disuruh baca Al-Quran, juga disuruh membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kitab-kitab agama yang diajarkan oleh para ulama. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada pergantian kalimat dalam Al-Quran. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sejak dulu turun
sampai hari ini masih dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qaf. Tidak ada yang orang baca qi. Orang yang bisa bahasa Arab bilang sama saya, waqa yaqi wiqayah. Kalau fi'il amarnya qi, tapi tidak pernah orang membaca qi. Orang akan membaca qaf. Karena bacaan Al-Quran itu harus kita belajar musyafahah langsung dari mulut guru kita. Itulah yang kita tiru, bukan kita logikakan. Kalau qi, waqa, yaqi, wiqayah, maka baca qi, tidak. Guru saya mengajarkan kepada saya baca qaf, saya baca qaf. Tidak saya pakai logika di situ. Alif lam mim, tidak pernah orang membaca alima atau alama, tidak pernah. Bagaimana diajarkan oleh guru kita, gitulah kita baca. La mubaddila li kalimatih. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengganti ayat ini dengan ayat itu. Dalam surah Yunus ayat 15, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibaca ayat-ayat kami yang jelas itu, qala alladziina la yarju liqa'ana, berkatalah orang kafir yang menganggap tidak mungkin ada hari kiamat dan tidak mungkin mereka bertemu dengan Allah, i'ti bi Qur'anin ghairi hada, datangkan Quran selain ini baru kami baca. Tapi kalau Quran ini kami tidak baca. Au badilhu, atau ganti dengan yang lain. Itu permintaan mereka. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan, tidak mungkin aku mengganti Al-Quran sesuai dengan kehendak hatiku. Aku membaca Al-Quran sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Aku tidak mungkin menggantikan dengan kemauan aku sendiri. Itulah yang terjadi. Jadi orang menganggap Al-Quran ini sudah kuno, sudah ribuan tahun, sudah berabad-abad. Kalau sekarang kita bikin Quran yang baru, tidak. Karena Al-Quran itu kalamullah. Allah itu pencipta dunia dan akhirat, pencipta langit dan bumi. Tidak mungkin ilmunya terbatas hari ini, besok sudah berganti lagi. Tidak. Besok juga ciptaan dia, lusa juga ciptaan Allah, tahun depan juga ciptaan Allah. Jadi Al-Quran itu akan berguna bagi mereka yang memakai pada tahun ini, pada tahun depan, pada 10 tahun yang akan datang, atau ribuan tahun yang akan datang. Al-Quran itu masih berguna. Walan tajida min dunihi multahada. Engkau tidak akan mendapat selainnya tempat berlindung. Kamu harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Kita kalau naik kapal laut, terjadi ombak, yang teringat kita waktu digoncang oleh ombak, Allah. Atau waktu kita naik pesawat udah oleng, yang teringat kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang sanggup mengatur apa yang terjadi di dunia ini dan apa yang akan terjadi di akhirat kelak.
Hadirin yang berbahagia, sesudah ada cerita tentang Ashabul Kahfi, Nabi Muhammad bertambah imannya, atau umat Nabi Muhammad bertambah imannya, akan terjadi nanti hari kiamat. Kita salat hari ini, pahalanya akan dicatat, akan diperlihatkan kepada kita di hari kiamat kelak. Kita sambung. Ada cerita di sini. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Ini termaktub dalam surat Ankabut. Apakah tidak cukup kepada mereka? Kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibaca di malam hari, di siang hari, di pagi hari, di sore hari. Inna fi dzalika la rahmah. Dalam petunjuk Allah itu ada rahmatnya kepada kita. Kita tidak boleh misalnya minum khamar. Khamar itu akan merusak pikiran kita. Pikiran dalam agama Islam selalu dijaga supaya kita selalu salat tepat pada waktunya. Wa dzikra liqaumin yu'minun. Dzikra peringatan. Peringatan ini baik, peringatan itu buruk kepada orang-orang yang beriman. Kita sambung ayat 27. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarlah ya Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka, berdoa kepada Tuhan mereka, salat kepada Tuhan mereka bil ghadati wal 'ashi, di pagi hari dan di malam hari. Mereka terus salat. Ada salat subuh, begitu matahari, begitu fajar terbit, fajar shadiq. Kemudian di tengah hari ada salat zuhur. Hampir tenggelam matahari ada salat asar. Waktu tenggelam matahari ada salat maghrib. Kemudian entah 1 jam kemudian ada salat Isya. Terus menerus orang mukmin berhubungan dengan Allah ketika melaksanakan salat. Iyyaka na'bud, kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta pertolongan. Jadi setiap kita salat itu kita baca bahwa pertolongan bukan pada orang. Boleh kita minta pertolongan pada orang, tapi terjadi pertolongan itu kalau Allah menghendakinya. Tidak mungkin orang itu ingin menolong besok, tapi dia mungkin sudah lupa. Mungkin dia sendiri sakit karena Allah tidak mengizinkan untuk adanya pertolongan besok hari. Yuriduna wajhahu, mereka berdoa bukan mau cari uang, berapa honor, berapa itu, tapi mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap benda-benda dunia ini. Ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad, tapi diperintahkan pula kepada kita semua. Jangan kita
mengikuti kehendak mata kita melihat yang baik-baik saja, tapi melihat orang yang salat, melihat orang yang baca Al-Quran, itu disuruh, atau membaca Al-Quran kita pakai mata ini. Jangan kita pakai mata untuk melihat entah apa yang ada di film dan sebagainya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kamu jangan ikut orang yang hatinya sudah kami jadikan lupa dari mengingat kami. Ada orang yang hebat, punya kekuasaan, punya uang, maka orang itu tidak ingat lagi Tuhan. Yang ingat apa? Kemauannya di dunia ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Orang itu mengikuti hawa nafsunya. Apa hawa nafsunya? Kalau waktu maghrib dia minum kopi, tidak cukup 1 gelas, diminum 2 gelas. Sebentar lagi sudah waktu Isya, hilanglah waktu maghrib. Kapan kita tanya orang itu salat maghrib? Oh, sudah lupa. Inilah dia mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan pekerjaannya itu sudah melewati batas. Atau yang berbahagia, ada cerita sehingga turun ayat ini. I'lam, seorang penulis menulis, i'lam, ketahuilah, anna akabira Quraisy, pemuka-pemuka orang Quraisy, ijtama'u, berhimpun di dekat Nabi. Wa qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang hebat-hebat, pemuka-pemuka Quraisy berkumpul pada suatu hari dan mereka bermufakat, mereka berhasil untuk satu keputusan. Apa satu keputusan? In aradta an nu'mina laka, jika engkau Muhammad ingin kami beriman kepada apa yang kamu sampaikan, fatrud haula'il fuqara'a min 'indik, maka kami usulkan, usir orang-orang fakir yang ada di sekeliling. Karena orang-orang yang beriman itu biasanya orang fakir. Maka untuk kami, orang hebat seperti kami ini, mau ikut kamu jika kamu mengusir orang-orang yang miskin itu. Fa idza hadarna falam yahduru, kalau kami hadir mereka harus pergi, jangan hadir gitu. Seperti kalau dalam masjid ini ada orang begitu, kami mau salat kalau orang-orang hebat yang salat. Kalau ada orang miskin, nanti salatnya sebentar lagi. Mungkinkah begitu? Tidak. Di depan Allah tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Yang ada orang khusyuk dengan orang yang tidak khusyuk. Wa tu'ayyinu lahum waqtan yajtami'una fihi 'indak. Kamu tentukan kepada orang-orang miskin itu 1 hari atau 2 hari atau 1 jam atau 2 jam bertemu dengan engkau. Lain biar dengan kami. Itu usul. Ya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya,
wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, janganlah kamu usir orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka. Jadi wasbir nafsak, sabarlah dirimu. Kalau ada usul yang macam-macam, jangan ikut usul itu. Itulah seperti usul tadi. Apa katanya? Kalau kamu ingin kami beriman kepada agamamu, satu usul kami. Apa usul? Usir orang-orang miskin, jangan bersama kamu, atau tentukan hari yang bertemu dengan orang miskin, kamu bertemu dengan orang miskin, yang lain bertemu dengan kami. Yang maksudnya orang miskin dengan orang kaya tidak mungkin bertemu pada satu tempat. Allah menyuruh Nabi Muhammad selalu berada dengan orang-orang yang beriman. Apakah orang beriman itu orang kaya atau orang beriman itu orang miskin? Bukan ditentukan oleh uang. Kalau ditentukan oleh uang, yang boleh salat di masjid ini yang punya mobil. Maka mereka yang tidak punya mobil tidak salat di masjid ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Masjid akan menerima orang beriman. Apakah dia kaya atau tidak kaya? Ada hadis ruwiya anna Uyainah bin Hisn atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bernama Uyainah qabla an yuslim, sebelum dia masuk Islam. Wa indahu jama'atun min fuqara'i ashabihi, di samping Rasulullah ada sekelompok orang dari orang-orang fuqara sahabatnya. Fihim Salman Al-Farisi, di antaranya Salman Al-Farisi itu orang miskin, dan banyak lagi. Ama yu'zika rihu haula'i, ditanya oleh orang-orang kaya itu, apakah kamu tidak merasa bau badan mereka itu mengganggu kamu? Coba. Sudah dulu orang mengatakan kepada Muhammad, ama yu'zika rihu haula'i, apakah tidak mengganggu bau badan mereka? Kadang-kadang mereka mungkin tidak mandi, atau baju itu sudah berpuluh hari dia pakai, kerja berpuluh hari. Maka kalau duduk dekatmu Muhammad, kamu tidak terganggu. Wa nahnu sadatu Mudar wa asyrafuha, sedangkan kami penghulu-penghulu kabilah Mudar yang berjumpa dengan kamu, kami tidak mungkin duduk dengan orang-orang yang bajunya sudah berpuluh hari tidak pernah kena air, tidak pernah dicuci atau. Jadi kita berdakwah tidak milih orang kaya, tidak milih orang miskin. Lahum majlisun walana majlis. Mereka mengusulkan, mereka punya majlis satu hari atau satu jam, kami nanti datang satu hari atau satu jam akan duduk ketika mereka tidak hadir. Kenapa? Bau badannya tidak enak kita raih. Wa ma yamna'una min ittiba'ika illa haula. Kami tidak mengikuti kamu, tidak mendengar hadis dari kamu karena mereka ada di situ. Kan dulu tidak ada pakai mic, tidak ada pakai pembesar suara, tidak ada pakai radio. Kalau mau dengar harus duduk dekat-dekat. Jadi kalau mereka dekat, bau badannya itu mengganggu. Fadahihim hatta nattabi'a, usirlah mereka sehingga nanti kami akan bersamamu.
Au ij'al lahum majlisan walana majlisan. Atau buat majlis yang berbeda untuk orang kaya dengan orang miskin. Turunlah ayat ini. Isbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarlah engkau Muhammad, duduk bersama orang yang menyembah, yang berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan di waktu siang. Yuriduna wajha. Mereka berdoa bukan untuk mendapat uang. Maka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah engkau palingkan matamu dari mereka karena engkau mengharap dunia ini, mau duduk dengan orang-orang hebat, orang-orang misalnya pemuka-pemuka dari kabilah Mudar. Jangan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kami ikut usulan orang-orang yang sudah kami aghfalna, kami lalaikan, kami lupakan dari ayat-ayat kami. Wattaba'a hawa, dan mereka ikut hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, dan pekerjaan mereka sudah melewati batas. Ini ayat Al-Quran yang perlu kita ingat pada malam ini. Orang yang pergi ke masjid bukan orang kaya saja, tetapi yang pergi ke masjid bukan orang miskin saja, tetapi yang pergi ke masjid adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kita hari ini dia miskin, besok belum tentu dia miskin seperti hari ini, atau bulan depan tidak mungkin dia miskin seperti hari ini. Kita kalau katakan orang kaya punya mobil, belum tentu mobil itu ada besok hari atau lusa atau tahun depan. Maka ikutilah firman Allah, bergaullah dengan orang yang seiman denganmu. Mudah-mudahan kamu nanti akan masuk surga di hari akhirat, dan kamu akan duduk bersama-sama dengan mereka dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى